Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait dengan pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, namun lebih tepatnya dari pengumuman tersebut, di sini admin akan membantu rekan-rekan semua terkait dengan terkait dengan cara untuk peserta gelombang kedua untuk mengetahui gelombang kedua untuk mengetahui berapa sebenarnya sisa formasi yang akan tersedia di gelombang kedua. Nah, itu yang akan kita sampaikan ya. Jadi teman-teman silahkan disimak saja informasinya, jangan di-skip agar rekan-rekan itu tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada salah-salah berisik, abaikan saja. Oke, banyak sekali rekan-rekan yang menyampaikan bahwa mereka belum dapat pengumuman. Nah, ini teman-teman silahkan dicek di portal SSCSN secara berkala dan juga melalui pengumuman dari web instansinya. Nah, di sini pertama admin akan menyampaikan kepada rekan-rekan ya, ini juga salah satu cara untuk mengetahui formasi yang akan tersedia di tahap 2. Nah, kebetulan kita lihat di sini adalah pemerintah dari Kabupaten Ponorogo. Teman-teman ya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya, karena pastinya teman-teman sudah tahu terkait kapan sanggah, terus bagaimana proses sanggahnya. Nah, untuk Kabupaten Ponorogo sendiri jumlah pelamarnya di sini ada 883 dan yang lulus dalam seleksi administrasi ada 878 dan yang dinyatakan TMS ini sedikit sekali, hanya 5 teman-teman ya. Hanya 5. Bagi pelamar yang namanya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan tidak lulus. Nah, ini ya, yang tidak tercantum berarti tidak lulus. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung saja teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, di sini jadi perhatikan baik-baik teman-teman ya penjelasannya. Ini adalah daftar sementara. Karena kenapa? Karena nanti bisa saja berubah ketika selesai jawab sanggah. Daftar sementara peserta lulus seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga guru pemerintah Kabupaten Ponorogo. Nah, nanti untuk yang lain-lainnya ada juga teman-teman ya. Ini misalnya untuk nakes dan untuk teknis. Nah, kita di formasi guru. Nah, di sini teman-teman ya, kita bisa lihat ini adalah daftar nama yang lolos dalam seleksi administrasi dan mendapatkan formasi. Nah, ingat, caranya kita lihat di sini untuk Ponorogo sendiri, untuk jabatan guru kelas SD ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, coba. Apakah masih ada? Nah, ada 9 yang mendaftar sebagai guru kelas SD dan dinyatakan lolos seleksi administrasi. Nah, kira-kira apakah masih tersedia guru kelas SD untuk tahap 2 min? Nah, caranya sangat mudah untuk mengetahui itu. Kita tinggal masuk di portal SSCSN seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita bisa mengeceknya ya. Nah, di sini ada petunjuknya, kita bisa lihat bahwa jika teman-teman ingin mengecek untuk P3K guru, cukup memilih instansi dan jenis pengadaan. Nah, kita akan cek untuk P3K guru. Kita masukkan Ponorogo. Nah, ini ya Kabupaten Ponorogo. Oke, kita dulu teman-teman ya. Ponorogo. Kabupaten Ponorogo. Terus kita pilih jenis pengadaannya P3K guru ya, karena kita akan cek untuk guru. Oke, kita buka. Oke, kita cari guru kelas. Di mana guru kelas? Nah, ini. Coba teman-teman perhatikan. Guru kelas SD di sini formasinya untuk pemerintah Kabupaten Ponorogo ada 42 formasi. Jelas ya. Sedangkan yang lolos dalam seleksi administrasi tadi ada 9. Ada 9 teman-teman ya. Ini artinya masih ada tersisa
sekian puluh formasi untuk tahap 2. Ini guru kelas SD ya. Admin kembali perlihatkan buat teman-teman untuk guru kelas SD. Nah, ini ya. Ada 9 tadi di sini. Nah, selanjutnya untuk guru bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia kita lihat di sini ada di nomor urut 4 atas nama Syahrul, guru bahasa Indonesia. Oke. Guru bahasa Indonesia cuma satu, teman-teman ya. Oke, cuma satu. Dan kita cek coba di sini. Guru bahasa Indonesia, ada berapa formasi yang disiapkan? Ada 6 formasi. Yang dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi cuma satu, berarti masih ada sisa formasi juga. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita cek yang guru agama Islam. Di sini ada 1, 2, 3. Oke, hanya 3. Sedangkan di sini ada formasinya 33 yang disiapkan. Artinya ada 30 formasi yang siap dibuka di tahap 2. Oke, teman-teman ya. Jadi seperti itu caranya teman-teman bisa mengetahui sisa formasi untuk tahap 2 dengan cara seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita cek lagi di sini. Nah, ini ada juga dari pemerintah Tasikmalaya, dan di sini diinformasikan teknis ada 3065 pelamar, dan yang lolos seleksi administrasi 2952, dan TMS-nya ada 113. Untuk teknis sendiri ada 65 yang TMS, guru ada 48, dan untuk nakes di sini alhamdulillah semuanya lolos. Nah, ini semuanya lolos teman-teman ya dalam seleksi administrasi. Nah, kalau misalnya untuk Tasikmalaya, oke, kalau kita lihat di sini, ini datanya gelondongan teman-teman ya. Nah, di sini tidak disebutkan dia lolosnya di jabatan apa, seperti itu. Ini tidak disebutkan. Jadi kita tidak bisa melacak sisa formasinya untuk di tahap 2. Jadi kalau seperti ini susah teman-teman ya. Tidak sama tadi dengan yang ada di Ponorogo. Nah, selanjutnya di sini yang sudah mengumumkan juga ada Kabupaten Pandeglang juga sudah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman ini sudah bisa dicek melalui web instansinya ya, seperti ini BKPSDM atau BKD gitu. Dan juga bisa melalui akun. Jadi silahkan dicek secara berkala. Nah, selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan. Saya perawat D3, izin bertanya, Bang. Di tempat kerja saya di puskesmas, cuman saya yang honor. Jadi cuma beliau yang honor, tapi saya katanya tidak masuk. Halo. Nah, selanjutnya ada pertanyaan juga dari rekan kita jawab dulu teman-teman ya. Saya perawat D3, izin bertanya, di tempat kerja saya di puskesmas, cuman saya yang honor. Tapi saya tidak masuk database BKN dan tidak masuk kategori 1. Saya masuknya di gelombang kedua, jadi dia itu tidak terdata di BKN, jadi dia masuknya di gelombang kedua. Dan di mana di puskesmas tempat dia mengabdi atau honor, ada satu formasi yang dibuka, yaitu perawat terampil. Jadi yang isi formasi gelombang 1 belum ada, jadi belum ada yang isi formasi ini katanya. Jadi pertanyaan saya apa ada harapan saya untuk isi formasi tempat saya bekerja? Kalau harapan ada teman-teman ya, harapan ada, tapi kalau kita lihat nanti kalau di gelombang kedua apakah nanti ada saingannya atau tidak, karena ingat yang akan diambil itu adalah yang berperingkat terbaik. Tapi kalau peluang ini ada teman-teman ya. Oke, di sini juga ada, mohon izin bertanya mengenai pembukaan formasi tahap 2. Ini kami di Provinsi Papua Selatan, pada khususnya Kabupaten Asmat, formasinya sedikit. Nah, formasinya katanya sedikit, apalagi kita yang guru sejarah tidak dibuka di tahap 2. Mohon penjelasannya, karena kami berharap pemerintah memberikan tindakan supaya kami bisa mendapat
formasi. Ya, jadi kalau formasi itu cuma dikeluarkan di awal teman-teman ya. Di awal seperti tadi yang kita bahas di Ponorogo. Kalau ada sisa dari tahap 1 ya itu akan dibuka di tahap 2. Kalau memang sudah terisi semua, berarti untuk tahap 2 ini tidak ada. Jadi kalau misalnya guru sejarah tidak dibuka, tidak ada di tahap 1, sudah pasti di tahap juga itu tidak ada teman-teman ya. Sudah pasti. Jadi seperti itu informasinya teman-teman ya, terkait dengan pengecekan sisa formasi untuk tahap 2. Oke, benar-benar mantul yang daftar 700 formasi 500, kalau yang daftar 1000 formasi 100, yang 900 partisipasi. Nah, ini memang kan harus seperti itu teman-teman ya, karena kita akan bersaing dan sudah disampaikan bahwa yang akan nanti lolos itu adalah yang berperingkat terbaik, dan yang tidak mendapatkan formasi dia itu akan masuk ke part time. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.